Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Eh, kita sudah masuk pertemuan 11 ya. Dan tema hari ini yaitu analisis dan interpretasi data media sosial. Interpretasi itu adalah proses kita mengumpulkan data, kemudian menganalisis data, hingga kita eh, menafsirkan data tersebut ya. Kita mencoba memahami data yang sudah kita analisis. Oke, untuk sebelum materi, silakan bisa absen terlebih dahulu di mail Nusa. Bisa dicek kembali absensinya ya, sudah masuk atau belum. Oke, kita lanjut untuk materi tentang analisa dan interpretasi data media sosial, di mana pengertiannya adalah proses mengumpulkan data, menganalisis, dan menafsirkan data. Jadi ada tiga proses ini. Proses mengumpulkan data. Data apa yang kita kumpulkan? Data-data terkait dengan hasil kinerja media sosial yang sudah kita buat. Yaitu kemarin di pertemuan ke-10 itu kan kita coba untuk menganalisis ya hasil kinerja dari media sosial kita, dari konten-konten kita. Nah, data-data tadi seperti data like, data komen, share, kemudian followers itu kita kumpulkan. Kita kumpulkan data-data tadi, kemudian kita analisis dan kita tafsirkan data yang sudah dianalisis. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memahami perilaku pengguna. Kemudian untuk mengetahui tren, tren itu pola, kemudian sentimen analisis, dan juga efektivitas kampanye. Jadi kita melakukan interpretasi data dan juga analisis itu salah satunya untuk meningkatkan strategi pemasaran. Jadi misalnya ada strategi konten yang engagementnya kurang baik, tidak memenuhi target kita. Ya kita ada strategi untuk eh, menaikkan engagement tadi. Kemudian mengoptimalkan konten, konten yang kurang bagus, jumlah like-nya sedikit, itu kita optimalkan. Dan mencapai tujuan bisnis. Tujuan bisnis kita apa? Untuk menaikkan penjualan kah? Atau untuk brand awareness dan seterusnya. Itu bisa kita analisis dari ini tadi, dari proses penafsiran data yang sudah kita kumpulkan. Kemudian yang pertama tadi mengenai pengumpulan data, kita bisa kumpulkan data dari berbagai sumber media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, kemudian YouTube, dan lain sebagainya. Di mana data-data yang kita kumpulkan itu bisa berupa jumlah like, kemudian komen, share, tayangan, jangkauan, profil pengikut, dan lain sebagainya. Itu bisa kita kumpulkan semua. Kemudian selanjutnya proses kedua adalah analisis data. Setelah kita kumpulkan data-data tadi, selanjutnya kita identifikasi, kita analisis, kita analisis data-data tadi untuk mengidentifikasi pola, tren, dan juga hubungan antar variabel. Kemudian ada beberapa teknik analisis yang bisa kita gunakan. Yang pertama untuk analisis sentimen, yaitu untuk menentukan apakah sentimen audiens terhadap merek kita itu apakah positif, negatif, atau netral. Jadi analisis sentimen itu untuk mengetahui pandangan atau sudut pandang konsumen mengenai merek kita itu seperti apa. Apakah positif, negatif, atau netral. Kemudian yang kedua, analisis konten. Di sini kita analisis data-data tadi untuk memahami topik apa sih yang paling sering dibicarakan, kemudian hashtag apa yang populer, jenis konten yang paling banyak interaksinya itu yang seperti apa. Kemudian analisis interaksi.
Ini untuk mengukur tingkat keterlibatan audiens atau engagement. Contohnya ada like, comment, share, kemudian klik. Itu eh, bisa kita analisis. Kemudian analisis profil pengguna. Di sini kita bisa memahami demografi konsumen, minat beli konsumen, kemudian perilaku online audience itu seperti apa. Kemudian analisis kompetitor. Kompetitor kita juga bisa kita analisis, teman-teman. Yaitu kita bisa pelajari strategi kompetitor, kemudian kekuatan kompetitor, kelemahan kompetitor itu apa dari media sosial mereka. Kemudian yang ketiga ada proses interpretasi data, yaitu memahami apa sih arti dari hasil analisis data yang sudah kita lakukan. Di sini kita implikasikan dari analisis yang sudah kita lakukan dan bagaimana hal itu dapat digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Sekali lagi, kita balik ke tujuan bisnis. Tujuan kita apa, kemudian hasil analisa datanya seperti apa. Apakah hasil analisa itu eh, bisa mencapai target tujuan bisnis kita atau tidak. Kemudian apa yang perlu diperbaiki itu bisa kita lihat di interpretasi data. Kemudian langkah keempat adalah pengambilan keputusan. Setelah kita memperoleh hasil interpretasi dari analisis, selanjutnya kita buat keputusan. Keputusan strategi pemasaran yang lebih baik itu apa, kemudian apakah perlu pengembangan konten, apakah interaksi audiens yang paling banyak, kemudian apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu kita pertahankan, itu kita sesuaikan sesuai dengan hasil interpretasi data. Kemudian untuk pentingnya analisis dan interpretasi data, yang pertama adalah untuk eh, meningkatkan konten. Jadi kita bisa menciptakan konten yang lebih relevan, yang menarik bagi audiens kita. Kemudian yang kedua untuk mengukur efektivitas kampanye. Jadi kita bisa mengevaluasi kinerja kampanye media sosial kita dan apa yang perlu kita perbaiki itu bisa kita lakukan. Kemudian yang keempat untuk mengidentifikasi peluang. Jadi untuk menemukan peluang baru, untuk mengoptimalkan strategi pemasaran baru itu dari analisis tadi. Kemudian yang keempat adalah mengelola reputasi. Di sini kita bisa pantau sentimen publik terhadap merek kita. Tadi ya, eh, sentimen itu adalah sudut pandang konsumen terkait merek kita, apakah positif, negatif, atau netral, dan bagaimana kita mengambil tindakan dari hasil sentimen tadi. Kalau ternyata hasil sentimen kita itu positif, berarti reputasi merek kita masih aman gitu ya. Jadi tidak perlu banyak tindakan. Tapi kalau sentimen publiknya ternyata negatif, banyak komentar-komentar, banyak ulasan negatif tentang merek kita, apa yang perlu kita lakukan? Itu bisa kita eh, maksimalkan ya untuk interpretasi. Contohnya di sini untuk interpretasi data, yang pertama untuk tingkat keterlibatan atau engagement. Misalnya engagementnya rendah, meskipun jangkauannya tinggi, berarti menunjukkan bahwa konten kita itu tidak menarik bagi audiens. Sehingga apa yang perlu kita perbaiki? Apakah jenis kontennya, gaya bahasanya, atau topik yang dibahas? Jadi ada yang perlu dievaluasi. Karena engagementnya ternyata rendah, padahal jangkauannya sudah tinggi. Kemudian yang kedua, sentimen. Ternyata analisis sentimen dari audiens itu ternyata lebih banyak
yang negatif. Sehingga apa yang perlu kita lakukan agar reputasi merek kita itu terselamatkan? Nah, contohnya yaitu untuk eh, merespon keluhan pelanggan. Jadi kalau pelanggan itu mengeluh tentang merek kita, eh, memberikan kritik tentang merek kita, ya kita respon dengan baik, respon dengan cepat, supaya eh, pelanggan kita itu tidak menyebarkan berita yang tidak baik tentang merek kita. Jadi cukup perusahaan saja yang tahu. Kemudian yang ketiga ada tren untuk mengidentifikasi tren yang muncul di media sosial dan membantu dalam menciptakan konten yang relevan serta menarik bagi audiens. Misalnya, jika ada peningkatan minat pada topik tertentu, kita bisa buat konten yang membahas topik tersebut. Jadi ada tren, baik tren terkait topik ataupun mungkin dari jenis kontennya. Kemudian ada beberapa tools untuk interpretasi data. Di sini kita bisa manfaatkan ya, baik yang gratis ataupun berbayar. Contohnya ada Hootsuite, ada Sprout Social, ada Brandwatch, ada Keyhole, dan juga BuzzSumo. Untuk alat-alat analisis ini eh, dipakai atau tujuannya untuk memantau tren, kemudian untuk analisis sentimen, hingga untuk pengukuran kinerja kampanye. Nah, contohnya di sini ada Hootsuite ya. Hootsuite ini termasuk platform populer untuk manajemen dan analisis media sosial, di mana kita bisa melacak performa konten kita, bisa kita ukur engagement dan juga eh, hingga proses pembuatan laporan yang mudah dipahami. Kemudian ada Sprout Sosial itu untuk membantu dan mengelola berbagai platform, kemudian menganalisis kinerja konten dan memahami audiens. Kemudian ada Brainwatch itu untuk analisis media sosial yang komprehensif. Komprehensif itu bisa digunakan untuk beberapa akun media sosial sekaligus. Misalnya ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, itu bisa kita analisis sekaligus. Kemudian bisa digunakan untuk memantau merek dan analisis sentimen serta untuk memahami tren. Kemudian ada Agora Pulse. Ini menawarkan fitur penjadwalan posting, analisis kinerja, dan manajemen interaksi. Kemudian ada Buffer em, untuk manajemen media sosial yang punya fitur analisis untuk mengukur kinerja konten dan juga engagement. Kemudian untuk analisis tagar, itu ada Keyhole untuk melacak tagar dan memantau percakapan real time di berbagai platform. Kemudian ada hashtag Gify, ini untuk menemukan tagar atau hashtag yang relevan. Kemudian melacak tren dan juga menganalisis kinerja tagar. Kemudian ada tools untuk analisis konten, ada BuzzSumo untuk menganalisis konten yang paling banyak dibagikan di berbagai platform. Kemudian ada Union Metric, ini untuk mengidentifikasi konten dengan performa terbaik dan melacak tren yang relevan. Kemudian ada tools untuk analisis sentimen, ada Brand 24. Ini digunakan untuk memantau sentimen positif, negatif, dan netral terhadap suatu merek dan topik tertentu. Kemudian ada Talkwalker, ini menyediakan fitur analisis sentimen yang canggih. Kemudian ada tools analisis demografi, ada Facebook Insight, ada Twitter Analytics, ada Instagram Insight. Jadi memang sudah bawaan ya dari platform media sosial yang biasanya menyediakan data demografis tentang audiens seperti usia, jenis kelamin, lokasi, dan juga minat dari audiens. Dan untuk ini ya, untuk tools analisis demografi itu biasanya ada syarat khusus. Jadi harus 100 minimal 100 audiens yang terlibat
atau yang memberikan interaksi terhadap suatu konten, baru bisa muncul data demografinya. Kemudian untuk tools monitoring merek, itu ada Brand24 untuk memantau penyebutan merek di media sosial dan juga platform online lainnya. Kemudian ada Awario, ini untuk monitoring media sosial, yaitu melacak merek, analisis sentimen, dan juga identifikasi influencer. Kemudian untuk tools analisis kompetitor atau pesaing, itu ada Social Bakers. Ini membantu dalam menganalisis minat audiens, konten terbaik untuk akun, dan juga kinerja pesaing. Dan bagaimana cara memilih tools? Yang pertama adalah kita tentukan berdasarkan kebutuhan kita. Misalnya tujuan kita atau kebutuhan kita adalah untuk analisis pemantauan merek. Jadi kita eh, cari tools itu yang memang bagus untuk pemantauan merek atau khusus untuk pemantauan merek saja. Atau kalau kita kebutuhannya untuk memantau merek, untuk analisis konten, untuk analisis audiens, ya kita cari yang bisa dipakai untuk ketiga kebutuhan ini. Kemudian yang kedua, kita pertimbangkan anggaran. Karena ada tools yang memang free, ada juga yang berbayar. Kita sesuaikan dengan anggaran kita. Kemudian yang ketiga, kita bisa coba versi uji coba atau versi eh, gratisnya ya. Kita bisa manfaatkan untuk mencoba semua fitur yang ada sebelum kita berlangganan. Jadi kita bisa coba-coba terlebih dahulu apakah eh, fitur-fiturnya mudah dipakai, kemudian bisa dipakai untuk menganalisis dengan baik atau tidak, itu bisa kita pakai terlebih dahulu. Kemudian yang keempat adalah perhatikan kemudahan penggunaan. Ini yang tadi ya, kenapa kita harus memanfaatkan versi uji coba itu agar kita tahu apakah fitur-fiturnya ini mudah dipahami, mudah digunakan atau tidak. Karena kalau kita langsung berlangganan ternyata fiturnya itu susah atau tidak menghasilkan analisis yang baik, maka kita akan membuang-buang anggaran ya. Jadi ini penting kita coba dulu versi gratisnya. Kemudian yang terakhir adalah kita evaluasi fitur. Kita pastikan tools yang kita pilih itu punya fitur yang relevan dengan kebutuhan analisis kita. Sehingga tadi di awal kita tentukan dulu kebutuhan kita itu untuk apa. Ini juga terkait dengan tujuan bisnis kita. Untuk kesimpulan, dengan melakukan analisis dan juga interpretasi data media sosial secara teratur, kita bisa mengoptimalkan kinerja mereka, kinerja konten ya di media sosial, kemudian membangun hubungan yang lebih kuat dengan audiens, dan juga mencapai tujuan bisnis kita. Mungkin itu saja untuk materi hari ini terkait dengan analisis dan interpretasi data. Intinya, eh, intinya materi ini tuh lanjutan dari materi 10. Setelah kita melakukan analisis kinerja, kita kumpulkan data-data tadi. Data berupa like, komen, kemudian share, jangkauan, tayangan, dan seterusnya kita kumpulkan. Kemudian kita analisis untuk mencari pola ataupun tren dan hubungan antar variabel. Selanjutnya kita eh, coba pahami hasil dari analisa tadi. Dan kita ambil keputusan untuk tujuan bisnis kita. Mungkin itu saja. Eh, bagi yang belum absen, silakan absen. Dan untuk sesi tanya jawab, saya alihkan ke WA Group. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.